Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiori Safira dari materi 6 yang membahas tentang rekayasa sosial dan pemberdayaan sosial. Dapat kita ketahui bahwa rekayasa sosial atau social engineering adalah campur tangan gerakan ilmiah dari visi ideal tertentu yang ditunjukkan untuk mempengaruhi perubahan sosial. Rekayasa sosial ini merupakan sebuah jalan mencapainya sebuah perubahan sosial secara terencana. Gerakan ilmiah dimaksudkan di sini adalah sebuah gagasan atas perubahan tingkat atau taraf kehidupan masyarakat demi terciptanya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Masyarakat pada umumnya menginginkan adanya perubahan sosial ke arah yang lebih baik, sehingga perubahan sosial harus dapat dilakukan secara kesinambungan dan terencana. Rekayasa sosial timbul akibat adanya sentimen atas kondisi manusia. Untuk itu perlu adanya perombakan yang dimulai dari cara pandang atau paradigma manusia atas sebuah perubahan. Berikut saya akan menyebutkan salah satu bentuk dari rekayasa sosial, yaitu rekayasa sosial sebagai alat politik. Politik dan rekayasa sosial adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, meskipun pada dasarnya keduanya hampir tidak berbeda sesama lain, karena keduanya bertujuan untuk mengorganisir masyarakat untuk demi tujuan tertentu. Hanya saja rekayasa sosial punya ruang lingkup yang lebih luas serta tidak terbatas pada permasalahan kekuasaan semata. Dalam dinamika politik ini, rekayasa sosial kerap digunakan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pembelajaran sosial. Di sini saya akan membahas pembelajaran sosial dalam berbagai aktivitas perencanaan berbasis komunitas. Terdapat berbagai fenomena yang disebut dengan pembelajaran sosial. Secara definisi, pembelajaran sosial dapat diartikan sebagai suatu proses di mana orang dikonfrontasi nilai dari kepentingan dengan nilai dan kepentingan pihak lain yang berbeda, sehingga dalam proses ini individu-individu berinteraksi untuk belajar mengenai pandangan dan kepentingan mereka dalam konteks sosial tersebut, dan kepentingan mereka itu diharapkan terjadi satu transportasi pemikiran dari masyarakat untuk mau melaksanakan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan perencanaan tersebut. Dalam konteks tata ruang, keberadaan permukiman yang tidak sesuai standar tersebut akan menyebabkan terbentuknya suatu tata ruang kawasan yang tidak sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditentukan. Hal ini yang menjadi dasar dilaksanakannya pengembangan lingkungan pemukiman berbasis komunitas, di mana program ini secara empirik berupaya untuk mengembangkan peningkatan kualitas pemukiman masyarakat dengan mengedepankan basis komunitas lokal. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menentukan bagaimana proses pembelajaran sosial atau social learning itu terlaksanakan dalam komunitas dengan berbasis pengembangan kebijaksanaan lokal atau biasa disebut local wisdom yang dimiliki oleh masyarakat lokal tersebut. Diharapkan upaya tersebut mendokumentasikan pembelajaran sosial yang terlaksanakan di wilayah studi tersebut, dapat menjadi suatu kajian dan pengalaman bagaimana proses pembelajaran terlaksana di suatu kawasan tersebut, dan dapat dimanfaatkan untuk sumber kajian dan pengalaman pengembangan tata ruang berbasis partisipasi masyarakat di kawasan lainnya di seluruh kawasan Indonesia. Sekian video singkat mengenai rekayasa sosial dan pemberdayaan sosial dari saya. Apabila saya ada kesalahan maupun disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi Pak.